Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita kembali datang menghampiri takhta kemurahan Allah dengan membuka hati kita untuk menyambut kehadirannya melalui firman-Nya. Itu sebabnya mari kita mulai dengan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali datang merendahkan hati di hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Karena itu berikan hati yang senantiasa berhikmat kebijaksanaan, bisa menyambut dan menangkap kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 11, ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-35, satu ayat yang pendek. Demikian bunyinya, maka menangislah Yesus. Satu kalimat firman yang begitu pendek, maka menangislah Yesus. Peristiwa ini terjadi di Betania, di tempat keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Yang pada waktu itu Lazarus meninggal dunia, mati. Sebenarnya pribadi Yesus sudah dikabari, sudah dikabari bahwa Lazarus sakit keras. Tapi pribadi Yesus tidak segera datang ke Betania. Beliau menunda sampai 2 hari, baru setelah itu mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea dan secara khusus mengunjungi keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini. Yang ternyata Lazarusnya sudah meninggal, saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan Yesus juga sudah tahu kalau Lazarus ini meninggal. Tapi Tuhan punya rencana supaya murid-muridnya melihat secara langsung apa yang menjadi rencana Tuhan. Di ayat ini kita melihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus ketika sampai di Betania, lalu melihat Maria menangis, dan masih banyak juga orang-orang Yahudi yang lain, tetangga-tetangganya ikut menangis, maka hatinya begitu berempati dengan keluarga ini. Namun keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus juga mengasihi keluarga ini. Jadi melihat Maria menangis, beliau juga kemudian berempati. Jiwanya larut dalam situasi itu dan kemudian juga ikut menangis, saudara-saudara. Tentu ini satu hal yang luar biasa. Sepanjang yang kita ketahui di dalam kitab suci, sebenarnya ada 3 kali Yesus menangis. Waktu berada di Betania ini, kemudian ketika beliau berada di Bukit Zaitun, lalu melihat kota Yerusalem, itu beliau juga menangis. Ketika melihat kota Yerusalem, karena beliau tahu apa yang akan terjadi dengan kota Yerusalem ini. Lalu kita juga membaca
bahwa beliau menangis di Taman Getsemani. Ya. Dan itu tertulis dalam surat Ibrani, bagaimana Yesus menangis dan meratap di Taman Getsemani itu karena dosa manusia. Ya. Beliau siap untuk minum cawan penderitaan itu. Dari sini kita bisa melihat betapa pribadi Yesus ini sangat bersimpati, bahkan berempati dengan keadaan manusia. Ya, dengan keadaan manusia, notabene orang berdosa ini. Dengan segala penderitaannya, dengan segala yang ditanggung akibat daripada dosa itu. Yesus hatinya begitu tersentuh. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Kita memiliki Mesias yang tahu dan ikut merasakan situasi kita. Saya percaya saat-saat ini beliau juga berempati dengan situasi gereja Tuhan. Ya. Secara umum di mana-mana tempat, dan tentunya termasuk jemaat Alfa Omega ini. Percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang tahu situasi kita dan bahkan bersimpati, bahkan berempati dengan keadaan kita. Artinya kita dalam menghadapi segala keadaan, kesukaran, penderitaan, ataupun apapun ini, kita tidak sendiri. Ada yang peduli dan memperhatikan kehidupan kita. Nah, yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus sudah diberi kabar tentang Lazarus yang sakit keras itu, beliau tidak langsung pergi ke Betania, tapi menunda sampai 2 hari. Sehingga ketika sampai di Betania, Lazarus sudah meninggal dan bahkan sudah 4 hari. Ya. Apa sebabnya? Ternyata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-15, di sana tertulis, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Jadi justru kesempatan ini pribadi Yesus mengatakan, aku bersyukur tidak hadir pada saat Lazarus menghembuskan nafas terakhir. Ya. Karena tujuannya supaya bersama-sama muridnya datang ke Betania dalam keadaan Lazarus sudah dikubur. Tujuannya tidak lain supaya murid-muridnya belajar percaya. Dalam hidup ini seringkali banyak hal yang tidak nyaman, apakah itu penderitaan, sakit penyakit, kesukaran, dan lain sebagainya, diizinkan Tuhan terjadi, bukan karena Tuhan itu tidak peduli, bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi, tetapi sebenarnya tujuannya supaya kita belajar percaya. Yang namanya belajar percaya ini memang tidak akan pernah habis-habisnya. Ya, kita bisa belajar percaya di tengah-tengah situasi kondisi yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, kita bisa belajar percaya. Tapi kita juga bisa belajar percaya justru pada saat-saat kita menderita, pada saat kita sakit, pada saat kita mengalami kesukaran, kesulitan ekonomi, ya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di situ Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar percaya. Itu sebabnya marilah hari-hari ini kita
gunakan kesempatan ini untuk kita belajar percaya. Artinya, apa yang terjadi dengan dunia sekarang ini, dengan negara kita sekarang ini, lingkungan kita, tidak harus menyebabkan kita justru semakin kehilangan iman. Jangan justru membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya justru memotivasi kita, mendorong kita untuk mencari Tuhan lebih lagi. Untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Dan karena itu berarti kita semakin belajar percaya. Sudah sering saya sampaikan sesuai firman Tuhan bahwa perjalanan hidup kita ini adalah berdasarkan percaya, bukan berdasarkan melihat. Jadi mari sekarang inilah kesempatan untuk kita belajar percaya, ya, percaya tentang kuasa Tuhan yang memelihara hidup kita, percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu pertolongan buat kita, percaya bahwa Beliau tabib yang ajaib, yang kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terus belajar. Memang harus diakui, pada saat kita mengalami kesesaan, tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, kita bisa saja hampir-hampir kehilangan pengharapan. Tetapi marilah kita kembali kepada firman Tuhan, karena Tuhan dengan tegas mengatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi murid-murid diajak ke Betania ini untuk melihat dengan mata kepala sendiri, sekaligus praktek yang namanya belajar percaya. Kita sekarang sedang melihat kenyataan yang terjadi. Mari kita praktekkan apa arti belajar percaya. Ya. Situasi ini tidak boleh membuat kita kehilangan iman, tetapi malah sebaliknya kita boleh belajar memperkuat iman kita, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan Yesus menunda keberangkatannya ke Betania? Bukankah beliau ini mengasihi keluarga ini? Ya, bukankah keluarga ini mengasihi Yesus? Dan begitu juga pribadi Yesus mengasihi keluarga ini. Ya. Jadi kenapa harus ditunda? Ya. Di ayat yang keempat dari Yohanes pasal 11 mengatakan begini, saudara-saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ternyata inilah tujuannya, bahwa beliau menunda untuk menolong Lazarus yang sakit, sampai akhirnya membawa kepada kematiannya. Tujuannya tidak lain supaya peristiwa kematian itu yang kemudian nanti disusul dengan Yesus membangkitkan Lazarus, itu akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya, bahwa di tengah-tengah penderitaan, kesedihan, kesusahan, krisis, ternyata ada rencana yang indah dari Tuhan agar beliau dimuliakan, agar kita diberi kesempatan untuk memuliakan Allah. Ketika kita menghadapi situasi itu dengan tetap percaya,
dan mempercayakan hidup kepadanya dengan terus belajar percaya, maka di situ kita berkesempatan untuk hidup ini bisa memuliakan Tuhan. Bukankah itu memang tujuan utama saudara dan saya menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus? Kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Dan itu firman Tuhan mengatakan, muliakan Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu. Jadi ini merupakan peluang hari-hari ini. Bagaimana kita memuliakan Allah. Dengan semua yang kita lakukan, dengan semua yang kita kerjakan, semua yang kita ikuti sesuai rencana dan kehendak daripada Tuhan. Tidak justru sebaliknya, tapi kita ikut semua yang menjadi rencana kehendak Tuhan, maka kita akan berkesempatan untuk hidup ini memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan memang itulah yang terjadi. Sebab ketika Lazarus sampai ke Betania, beliau sempat menangis ya, bersama orang-orang yang ada di situ, bersama Maria. Lalu kemudian beliau minta pergi ke kubur itu. Ya. Jadi Yesus pergi ke kubur itu, di mana kubur itu ditutup pintunya dengan batu. Memang itu tradisi di kalangan umat Israel. Ya, mereka yang mempunyai cukup kekayaan, biasanya kuburnya itu goa. Ya, dan jenazah itu dimasukkan goa lalu ditutup. Ya, setelah dirawat, diberi rempah-rempah dan sebagainya. Yesus pergi ke kubur, lalu memerintahkan supaya pintu kubur itu dibuka. Angkat batu itu, artinya pintu kubur itu yang memang dari batu itu supaya dibuka. Ya, lalu kemudian ada yang mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Marta mengatakan, Tuhan, dia sudah bau, 4 hari dia sudah mati. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu percaya, ya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi tujuannya supaya Allah dimuliakan, Yesus juga diagungkan, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya kemudian ketika pintu kubur dibuka, Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, karena doanya selalu didengar oleh Bapa yang di sorga. Maka kemudian berserulah Yesus, ya, berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan kemudian memang Lazarus keluar dari kubur itu, saudaraku. Ya, keluar. Sementara kaki tangan semuanya masih terbungkus kain kafan. Ya, lalu disuruh melepaskan. Lazarus bangkit, saudara-saudara. Ini kemuliaan Allah. Mari di tengah-tengah situasi ini kita bangkit. Rohani kita harus bangkit. Kita tidak boleh larut, apalagi terpuruk secara rohani. Bahkan mengalami kemerosotan kehidupan rohani kita. Tidak. Tapi biarlah situasi ini justru kita kembali kepada firman Tuhan. Tujuannya supaya Allah diagungkan, Allah dimuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu biarlah seruan firman Tuhan kepada kita saat ini membuat kita bangkit kembali dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Karena Tuhan yang sudah menang itu sudah memberikan kemenangan kepada kita.
percayalah, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu, karena apapun yang terjadi, supaya kami boleh belajar percaya Tuhan, dan supaya kami memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini termeterai dalam kehidupan kami semuanya. Kami mohon doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, angkat tangan, tadakan ke atas serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan Kristus Sang Putra, kekuatan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari sorga menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.